wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan. Ada yang masih ingat sekarang kemarin tentang apa kemarin ya? Al-adab bersama dengan siapa? Tetangga kemarin ya. Berarti sekarang al-adab ya. Ada budia apa ya? Adab bertamu. Barakallahu. Ada budia apa? Yakni ada bertamu. Disebutkan bahwa adab diapa atau ada bertamu. Ma ada budiyafah idza dhahabta li ahadil muslimin. Apakah ada bertamu apabila engkau pergi kepada salah seorang dari kaum muslimin? Maka adab yang pertama adalah talbiyatu da'wati man da'ani. Talbiyatu da'wati man da'ani. Menyambut undangan orang yang mengundangku. Maka biasanya kita mengucapkan insya Allah. Tapi insya Allahnya insya Allah Arab ya. Bukan insya Allah Sunda. Insya Allah teh bari jeung henteu Sunda mah. Itu namanya insya Allah Sunda. Seperti itu. Jadi kalau kita diundang, kalau kita diminta supaya bertamu ya hendaknya kita sambut begitu. Sambut ya undangan orang yang mengundang kita. Karena ini termasuk salah satu bagian dari hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim sittun. Di antaranya wa idza da'aka fa ajibhu. Apabila dia da'apa ya, wa idza da'aka apabila dia da'aka, yakni apabila seseorang itu mengundang kamu, maka apa ajibhu, maka penuhilah undangannya. Jadi kita memenuhi undangan dari orang yang orang yang mengundang kita. Begitu. Jangan sampai kita tidak memenuhi undangannya. Kalau memang kita memiliki kesempatan itu. Dalil dalam masalah ini adalah di antaranya yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan tamunya, diterangkan dalam surah Hud ayat yang ke-69.
ya, dalam surah Hud ayat yang ke-69. Di dalam surah Hud ayat yang ke-69, di kitab apa ini Al-Ilmu Mustatab, itu di halaman yang ke-87 akhir ya, 87 akhir. Allah berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labitha an ja'a bi idlin hanidh." Kata Allah tabaraka taala, sungguh utusan-utusan kami telah datang kepada Ibrahim bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu, mereka mengucapkan salama, selamat. Qala, maka Ibrahim pun mengucapkan salamun, yakni selamat. Fama labitha, ya, maka tak lama dari situ, anja bi idlin hanid, Ibrahim datang bi idlin hanid, dengan membawa suguhan berupa daging anak sapi yang dipanggang. Masya Allah ya. Ya, anak sapi yang dipanggang. Nah, di halaman 87 tadi disebutkan bahwa di antara adab bertamu itu adalah talbiyatu da'wati man da'ani, ya, mengucapkan selamat atau menyambut undangan dari orang yang mengundang. Begitu tamu mengucapkan salam, maka dijawab dengan salam. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim datang dengan membawa suguhan, yaitu anak sapi yang dipanggang. Saya pikir ya pantaslah anak sapi. Kan di zaman Nabi Ibrahim itu bukan, orang kan tingginya 60 hasta. Jadi berapa? Gini aja ya, itu yang namanya Ka'bah, tingginya 17 meter kalau enggak. Ka'bah itu 17 meter. Itu sedadanya Ibrahim. Kalau umpamanya Ka'bah yang 17 meter itu sedadanya Ibrahim, jadi kira-kira sapi seperti apa besarnya? Kalau anak sapi, orang yang tingginya ya, yakni yang 17 meter aja sedadanya. Jadi pertanyaannya, kira-kira Nabi Ibrahim kalau makan sapi, anak sapi kira-kira gimana? Mungkin kalau sekarang ayam kali ya, ayam segelondong. Artinya orangnya sangat besar. Berikutnya, begitu pula di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Allah memuliakan tamunya. Di dalam surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu
la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah yang bukan rumah kamu sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Kepada penghuninya. Begitu pula dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kamu yakni diundang falyujib, maka hendaklah penuhi. Itulah dengan tamu. Selanjutnya jemaah sekalian, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Al-isti'dzan indal hajati li ziyarati ahadin. Minta izin ketika ada keperluan ingin mengunjungi seseorang. Artinya ya sebelum mengunjungi seseorang minta izin dulu, boleh tidak kalau kita akan bertamu gitu. Gitu. Minta izin dulu. Isti'dzan. Dan memang ya kalau dengan tamu itu begitu. Ada apa namanya? Ada isti'dzan dulu, ada izin dulu. Ya. Jangan sampai orang masuk begitu saja dengan tanpa izin terlebih dahulu atau tidak meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga al-isti'dzan qabla dukhul salasan. Izin sebelum masuk 3 kali. Ya. Caranya ketuk pintu. Fa'in ya udzina li, apabila aku diizinkan dakhaltu, aku masuk. Wa idza qila, apabila aku dikatakan irji, pulanglah, raja'tu, aku pulang. Makanya kalau kita mau masuk rumah, ketuk dulu pakai jari jemari, bukan pakai pukulan, tapi pakai jari jemari. Bukan pakai pukulan, pakai jari jemari. Begitu dibuka, mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum, Assalamualaikum sampai 3 kali. Begitu dibuka, lalu bertanya, a'adkhul, boleh saya masuk? Kalau kata tuannya irji, pulanglah, maka faraja'tu, ya pulang. Jangan kemudian songong ya, kita ado-ado tokamennya dikongkon balik. Di mana adabnya? Padahal siapa yang tidak punya adab? Ya kita. Itu menunjukkan bahwa orang yang punya rumah punya apa? Punya hak untuk menerima tamu atau tidak. Adamul julus, tidak boleh duduk. Idza zurta, apabila kamu mengunjungi ahadal asdiqa katsiran, mengunjungi salah satu teman katsiran, sering. Tidak boleh duduk apabila kamu sering mengunjungi seseorang. Wal musara' fil insaraf, dan segera untuk pergi. Berikutnya agidu basari, ya, atau agudu basari an ahlil bait. Ini kalimatnya kalimat saya semua.
Adamul julus idza zurtu ahadal astiqa kafir. Tidak duduk apabila aku mengunjungi salah seorang teman. Ya, apabila aku sering mengunjungi seorang teman. Al musara'ah fil insiraf. Dan segera untuk pergi. Kemudian ya, agodu ya basari inda ahlil bait. Aku menundukkan pandanganku dari keluarganya. Karena bisa jadi ada di antara keluarganya yang tidak memakai hijab umpamanya. Yang keenam, ada mutaklibil basar. Ya. Matanya tidak lurak-lirik. Ya, tidak taklibil basar. Fi arkanil bait wa nadril asya. Mencurigai kan? Lihat ke tiang-tiang apa kakusan lihatin. Ya orang curiga. Ini tamu apa lagi neliti? Ada nggak yang begitu? Pelatat lotot, menjelang lemari melotot. Begitu. Nah, ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Itu termasuk yang terlarang. Karena termasuk dalam kategori yang tidak memiliki adab. Maka adab yang kedua ini, yang tadi kita bacakan, al-isti'dzan indal hajat di ziyarati ahadim, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu. Yang tadi saya katakan hatta tasta'nisu, sampai kamu minta izin. Dalam surah An-Nur ayat 27 tadi. Apa maknanya? La yazurul muslimu ahadan illa ba'dal isti'dzan. Seorang muslim tidak boleh ziarah kepada siapapun kecuali setelah minta izin. Maka surat An-Nur ayat 27 adalah al-ayatu sabiqu aslun fi wujubil isti'dzan qabla dukhulil buyut. Ayat yang terdahulu itu merupakan pokok ya tentang wajibnya minta izin sebelum masuk rumah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, hada ta'dibun minallah. Ini adab dari Allah Ta'ala li ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk kepada rumah yang bukan rumah kamu hatta tastanisu, sampai kamu minta izin. Jangan selonong aja, selonong boy. Wa tusallimu ala ahliha, dan supaya kamu mengucapkan salam kepada penghuninya. Hada ta'dibun minallahi ta'ala la ibadihil mu'minin alla yadkhulu buyuta ghairihim bi ghairi idin wastinasin. Harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Jangan sampai tanpa izin. Diterangkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-27.
Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Kenapa mesti minta izin? Ya supaya orang yang di dalam rumah siap-siap nih mau ada tamu, sehingga mereka yang belum memakai baju atau yang belum menutup auratnya segera menutup auratnya. Tujuannya apa? Li himayatil aurati wa man innadhari bi ghairi haqqin, yaitu untuk menjaga aurat dan menahan pandangan yang tidak dibenarkan. Yang ketiga, minta izin sebelum masuk 3 kali. Jika tidak diizinkan, jika diizinkan aku masuk, jika aku tidak diizinkan maka aku kembali. Kalau kata tuan rumah, irji, pulang, nggak boleh kesini. Ya sudah, raja'tu, aku pulang. Jangan protes. Tamu itu harus hormat. Tuan rumah itu harus hormat sama tamu. Tuan rumahnya pinter, kamu baru calon tamu, belum jadi tamu, ya kan? Kan belum diterima jadi tamunya, baru calon. Itu pun kalau aku nerima. Sekarang aku nggak nerima kamu. Ya sudah, kita harus punya adab. Jangan songong, jangan. Saya jauh-jauh ke sini, bukannya diterima malah diusir. Gimana adabnya? Dia sudah punya adab tuh. Tidak mengizinkan. Yang tidak punya adab kita. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, al-isti'dzanu salasun, minta izin itu 3 kali. Fa in udinalak, maka jika engkau diizinkan, ya maka silahkan masuk. Wa illa, dan jika tidak, farji, maka pulanglah. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud, kana sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, Nabi SAW kalau mendatangi pintu satu kaum, lam yaqib tujahal bab, dia kalau masuk ke pintu kaum tidak langsung menghadap ke pintunya, tetapi ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Saya pikir kalau kita lihat di beberapa negeri ya di zaman dahulu, itu mereka kalau akan bertamu itu betul-betul ada adabnya. Dan Islam itu sudah lebih dahulu. Bagaimana orang bertamu tidak langsung melihat ke arah pintu, tapi dia ke kanan atau ke kiri. Itu adab dalam bertamu. Lam yaqib tujahal bab, jangan menghadap langsung ke pintunya, mubasyarah. Bal min yaminihi aw shimalihi, berada di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Hatta la yaqa abasaruhu fil bait, sehingga begitu pintunya dibuka, maka pandangan mata tidak langsung tertuju pada isi dalam rumah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Begitu pula termasuk adab, yakni adamul julus tawilan,
inda ziyaratil asdiqa wal musrafil insiraf. Tidak boleh duduk terlalu lama ketika mengunjungi teman dan bersegera untuk pulang. Kalau sudah selesai pulang. Saya hanya akan ada keperluan ini. Ada lagi? Akhirnya cukup, ya sudah. Selesai. Jangan lama-lama. La yutilul julus indal jiyara. Ya, wala yusaqilu ahla ahlil bait. Jangan sampai tuan rumah ini berat. Aduh. Tamu orang balik-balik ya. Belekeneng bae. Apalagi tuan rumahnya ngeliat, aduh, bit kang si wis entok. Tinggal bit kang keloro. Waduh, wis mulai setengah ya. Masya Allah. Bite anak telu wis siji setengah entok. Udah kehitung, berang ewu gini. Gitu ya. Ada nggak tamu yang begitu? Ada nggak? Ada. Tamunya kelaparan. Datang-datang entok satu bit, satu toples habis. La haula wala quwata illa billah. Bal yura irahatahum. Bahkan supaya menjaga istirahat mereka. Ada tuan rumah sangat sampai tekan-tekan. Ngantuk nunggu tamunya sudah mengantuk. Ya. Tamunya cerita apa, tuan rumahnya Masya Allah. Ini akibat apa nih? Tamunya tidak tahu diri. Oh mohon maaf ya, udah ngantuk ya, saya izin pulang, mohon maaf. Gitu. Jadi jangan terlalu lama. Saya datang, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini. Cukup barangkali? Selesai sudah. Bal yura irahatahum wa yughadiru fil waqtil munasib. Ya. Jadi betul-betul menjaga waktu istirahat mereka. Begitu. Dan memanfaatkan waktu yang ada. Abu Sureh radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ya zaizatahu. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Zaizatuhu yaumun wa lailah, yakni boleh ya sebagai hadiahnya sehari semalam. Wa diyafah salah satu ayam. Namun itu 3 hari. Famakana wara'adzalika, maka selebihnya bahwa sedekah itu adalah sedekah. Qala al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, min adabi dhaif, di antara adab tamu alla yutilal julus, tidak boleh berlama-lama duduk, bihaisu yashuku ala sahibil bait au ya yuharijuhu, yakni supaya apa? Tidak memberati kepada tuan rumah, ya, tidak memberati, tidak merepotkan, begitu. Yang kelima, aghaddu basari an ahlil bait, aku menundukkan pandanganku dari ahlul bait. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga furujahum, parji-parji mereka, kemaluan-kemaluan mereka. Ini kenapa mesti menundukkan pandangan ketika ziarah, ya, yakni maksudnya ketika
di situ, maka harus hati-hati. Karena di sana juga ada para wanita di rumah itu. Dan juga mungkin orang-orang tertentu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, diterangkan bahwa Rasul pernah bersabda kepada Ali, "Ya Ali, la tudbi'in nadratan nadrata." Hei Ali, janganlah engkau yakni mengikutkan pandangan setelah pandangan yang pertama. Setelah pandangan pertama jangan dilanjutkan dengan pandangan berikutnya. Fa inna laka al-ula, maka bagimu pandangan yang pertama. Walaysat laka al-akhirah, dan tidak boleh bagimu pandangan yang selanjutnya. Yang keenam, ada mutaqlibil basar fi arkanil bait wa nadhri lil asya. Tidak boleh ya membolak-balikan pandangan ya ketika melihat ya bagian-bagian rumah. Tidak boleh menajamkan pandangan ya pada barang-barang rumah dengan tanpa seizinnya. Apalagi begitu datang langsung masuk ke tempat makan, dibuka, makan. Belum diizinkan udah makan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, ya innama ju'ilal istidanu min adil basar. Adanya izin karena dalam rangka untuk yaitu menundukkan agar menjaga pandangan. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, law an ya lau anna mra'an ittala'a 'alaika bighairi idnin. Kalau ada seseorang yang dia ittala'a 'alaika bighairi idnin, ya, yakni ngeliat-ngeliat kepadamu dengan tanpa izin. Karena ada orang begitu ya. Tengok di rumah tuh gitu. Apa namanya? Nengok-nengok ke rumah. Fa khodab tahu bihasatin. Maka kamu boleh melemparnya dengan batu. Pakopak ta'enahu, lalu kamu cukil tuh matanya. Maka na alaika min junah, maka kamu tidak dosa. Jadi kalau ada orang ya umpamanya untap-intip rumah gitu, itu boleh itu dicukil matanya. Kata Rasulullah. Apalagi ngintip-ngintip rumah orang. Makanya kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu, jangan tajassus. Ada wala tahassasu, ada wala tajassasu. Dan termasuk dalam kategori tajassus adalah wa hada yashmalu an-nahya an taftish wa tatapul ala israsinas, yakni larangan untuk neliti ya, bersenang-senang ya, ingin neliti rahasia orang lain. Punya tradisi, punya kebiasaan doyan neliti rahasia orang, pengen tahu rahasia orang, maka ini tidak dibenarkan. Demikian dijelaskan mengenai beberapa adab yang mesti dimiliki oleh orang yang bertamu. Kemudian ma adabu wa huquqi dhaif idza zarani. Apakah gerangan yakni adab dan hak-hak tamu
apabila berziarah kepadaku. Maka adab dan hak-hak tamu apabila berziarah kepadaku, yakni maksudnya kepada seseorang dari kalangan kaum muslimin umpamanya, maka yang pertama disebutkan at-tarhib wa husnul istiqbal, menyambut dan bagusnya penerimaan. At-tarhib marhaban bikum, selamat, ahlan. Wa husnul istiqbal, dan bagusnya dalam melayani. Kemudian udlisu dhaifa bi ahsani makan, aku akan dudukkan tamu pada tempat yang terbaik fil bait, di rumah. Ma'amurati satri auratul bait, dengan tetap menjaga aurat rumah. Atau ukrimu dhaifi, atau aku akan muliakan tamuku, wa uqadimu lahu, dan aku akan berikan kepadanya abdullah ta'am wa syarab. Wah, Masya Allah, makanan yang paling abdul, paling enak. Apa nih rumah? Coba kira-kira apa nih ada yang rumah nih? Ini kita punya tamu istimewa ini. Ya, punya semah itu kan. Kalau kata orang Sunda semah. Nah, hesekeun boga imah itu. Namanya semah. Tidak, tamu itu membawa kebaikan. Wallahi, tamu itu membawa kebaikan. Maka ketika tamu itu pergi, maka dia akan membawa perkara-perkara yang buruk dari rumah kita dikeluarkan, dan kita akan mendapatkan banyak kebaikan. La atruku bimufradihi wa adhabu lidakhil, aku tidak akan membiarkan dia sendiri, dan aku akan pergi, ya, untuk orang yang masuk tersebut. Ini apa namanya, menyambut tamu itu penting. Begitu datang tamu, ya kita mesti bermuamalah dengan tamu dengan cara yang baik. Umpamanya istiqbalul hasan, penyambutan yang baik, ya. Begitu pula ta'am wa syarab, kafian, makan minum yang mencukupi, ya. Makan liroha, tempat untuk istirahat kalau punya, ya. Muratul karamah, menjaga kemuliaan, ya. Adapun sambutan yang hangat, kemudian penerimaan yang baik, ya, dengan senyum atau menyambut dengan ungkapan salam, atau umpamanya, ya, menyampaikan atau menyediakan apa-apa yang kira-kira penting seperti air minum, kemudian minuman, kemudian tempat untuk duduk, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti itu. Ya, kalau mampu ada tempat khusus, kalau mampu ada tempat peristirahatan, kalau mampu, ya, ada tempat yang memang untuk mereka biar nyaman begitu. Jangan sampai tamu baru masuk udah repot, melihat ini melihat itu, wah macam-macam. Itu kalau kitanya mampu.
Dan Nabi SAW kalau ada tamu beliau sangat memiliki perhatian sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau. Kemudian ya yakramun bit ta'am, tadi taksisun makan laik ma amurati satril bait ya. Terus kemudian mempersiapkan tempat yang layak ya, tapi dengan tetap menjaga ya aurat rumah. Kemudian memuliakan dengan cara memberikan makan, memberikan minum ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena Nabi kita yang mulia adalah orang yang paling dermawan. Dia banyak berbuat kebaikan. Ya. Bahkan orang yang bertamu banyak yang meneladani bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima tamu. Bagus dalam ya berteman, ya duduk, tidak meninggalkan tamu seorang diri. Ada tamunya ditinggal sampai keder tamunya, meni tuan rumah ya, begitu. Apa ada di antara kita yang begitu? Dan kalaupun lama, maka tamu paling lama adalah 3 hari. Adapun selebihnya itu adalah sedekah. Selebihnya adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, walaupun singkat, tapi ini merupakan pelajaran bagi kita agar kita bisa menjadi orang yang senantiasa menghormati tamu. Insya Allah nanti kita akan bahas mengenai al-adab al-marid, yaitu adab dengan orang yang sakit, insya Allah di waktu yang akan datang. Kita akhir sampai di sini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, langsung fokus ke pertanyaan yang berkaitan dengan adab bertamu, yang dengan sumber Quran surat ke-24 An-Nur ayat 27. Sebelumnya saya sampaikan ringkasan mana dari penjelasan Pak Ustadz. Adab bertamu: 1. Ketuk pintu maksimal 3 kali. 2. Mengucapkan salam. 3. Minta izin masuk. 4. Tidak mengumbar pandangan. 5. Tidak rakus. 6. Tidak lama-lama. 7. Tidak memberatkan. 8. Menjaga aurat. Dan 9. Bertamu maksimal 3 hari. Yang saya mohon penjelasan karena kebiasaan atau adab sehari-hari di sini, setelah ketuk pintu mengucapkan salam itu kemudian langsung diserobot tuan rumah, silakan masuk. Ini belum izin tamunya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, al-aslu fil adab ya al-istihbab. Hukum asal adab itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalaupun umpamanya diserobot yang tadi ya, berarti tuan rumahnya luar biasa. Begitu melihat kita belum adkhul udah langsung silakan masuk. Nah, ini berarti tuan rumahnya fastabiqul khairat. Intinya dengan tuan rumah mengatakan silakan masuk berarti sudah menerima.
Sebagaimana kita berkata, adkhul berkah, saya masuk, itu izin supaya diizinkan. Ini bukan minta izin lagi, langsung masuk. Begitu buka, batur, masuk. Padahal kita belum bertanya, boleh saya masuk? Wis aja izin maning, langsung. Yang demikian dibolehkan karena itu salah satu cara tuan rumah memberikan izin. Seperti itu. Dan kalimat adkhul itu adalah kalimat yang sifatnya mustahab. Artinya, kalaupun umpamanya ternyata belum sempat bicara sudah diizinkan, maka itu tidak mengapa. Demikian barangkali, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Bang Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya ilmu naduni Pak. Naduni apa ilmu apa? Naduni. Ilmu laduni. Ilmu laduni itu bahasa kitanya ilmu yang diajari langsung oleh Allah. Itu namanya ilmu ladun. Yang menjadi persoalan, ini orang ngomong ilmu laduni mau kemana gitu. Dia ngomong ilmu laduni itu maksudnya priben itu. Priben maksudnya. Iya. Jadi kalau ada orang dia mengaku memiliki ilmu laduni, maksudnya ya bahwa orang tersebut maksudnya punya ilmu yang langsung diajari oleh Allah SWT. Kata-kata ladun di sisi, ni di sisiku, laduni di sisiku. Ya, ini maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa melalui perantara, tanpa guru, tanpa manusia, tanpa proses belajar, langsung pinter. Makanya saya suka mencandai bahwa orang-orang yang punya ilmu laduni tidak bisa diladeni karena orangnya karso, membawa karep sendiri. Ada yang mengatakan ilmu laduni itu adalah ilmu ilham. Kalau di dalam kitab Fathul Bari, al-ilham huwa al-i'lanu bisir. Ilham itu adalah pemberitahuan dengan rahasia, namanya ilham. Itu ada dalam kitab Fathul Bari, al-i'lan bisir, pemberitahuan dengan rahasia. Begitu. Bisakah yang seperti ini ada? Ya bisa, kalau seperti Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Allah berfirman, "Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Dalam surah Al-Kahfi ayat 65 Allah berfirman, "Fawajada abdan." Lalu keduanya, yaitu Nabi Musa dengan siapa? Nabi Musa dengan siapa? Iya, dengan Yusha bin Nun, seorang pemuda yang menemani Nabi Musa untuk bisa bertemu Khidir. Itu Yusha bin Nun. Dan nanti Yusha bin Nun adalah yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya mendapati abdan, seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami, atainahu yang kami telah memberikan kepada hamba tersebut rahmatan min indina, kasih sayang dari sisi kami, kemudian wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada dia ilmu min ladunna, dari sisi kami. Dari kalimat inilah maka disebutnya ilmu laduni. Wah, dia mah punya ilmu laduni. Saya waktu di SMP pernah diomong begitu oleh guru agama saya. Katanya Tonari punya ilmu laduni. Ya, wow, waktu itu saya senang banget itu.
Ngomong laduni betul, keren dong saya punya ilmu laduni. Padahal bukan ilmu laduni. Jadi untuk memperlihatkan ketakjuban kepada seseorang ngomongnya ilmu laduni. Dan ayat Allah yang mulia ini surah Al-Kahfi ayat 65 dijadikan dalil adanya istilah ilmu laduni yang Allah ajarkan kepada Khidir. Masalahnya kan Khidir kan menurut sebagian ulama kan nabi. Kalau antum ya nabi bukan. Ilmu laduni kata Ibnu Katsir itu ilmu yang diberikan langsung ya melalui ilham, al-i'lam bisir, bukan hasil belajar. Ya contohnya para nabi dan rasul lewat wahyu. Kata Imam Al-Qusairi, ilmu laduni adalah ilmu asrar, ilmu rahasia, dan Allah hanya berikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi para ulama dengan tegas bahwasanya ilmu laduni la yuhtaju fi syariah ya lil ghair, yakni tidak bisa dijadikan hujah bagi syariat, ya hujah syariat bagi orang lain, nggak bisa. Jadi ilmu laduni itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah syariat. Kalau ilmu syariat kan orang belajar, berguru, ya beristihad, dan kita wajib belajar. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Kalau ilmu laduni itu karunia Allah yang tidak wajib dituntut dan tidak semua orang mendapatkannya. Ya kalau kita perhatikan dalil tadi ya, ilmu laduni ya wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul 124.000 orang. Namun bagaimanapun ilmu laduni tentu saja bukan kitab dan sunnah. Adapun ilmu yang wajib kita kejar adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu kitab dan sunnah, bukan ilmu laduni. Begitu barangkali. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah berkunjung atau pertama itu pada malam hari pada Isya? Terus yang kedua, bagaimana kalau kita ada undangan dengan surat undangan tertulis berupa tahlilan atau undangan hajatan, namun hajatan itu ada dangdutan dan semacam rame-ramenya. Bertamu di waktu malam tadi tetap intinya al-isti'dzan dulu, minta izin boleh atau tidak, itu aja. Diizinkan datang, tidak diizinkan jangan datang. Yang keduanya undangan tahlilan, undangan hajatan yang di sana ada dangdutan, rock and roll, karedok ya, atau karopok atau apalah namanya, durling ya, durling, tarling ya, bajidur ya, intinya kemaksiatan, maka seyogianya kita tidak menghadirinya. Dan kalaupun menghadiri ya saya sarankan supaya menghadiri pada saat tidak adanya ya yakni nyanyian tersebut. Begitu pula dengan acara tahlilan. Menurut sebagian pendapat, ya tentu yang berpendapat bahwa upacara kematian itu tidak disyariatkan ya tentu tidak perlu menghadiri, kecuali kalau disyariatkan seperti itu. Kalau nggak disyariatkan nggak usah hadiri.
Dan insya Allah kita tidak akan hina karena tidak menghadiri. Dan kita juga tidak akan direndahkan orang. Jangan khawatir dimusuhi orang ketika tidak menghadiri. Biasa aja kok. Saya di kampung dulu sendirian. Tidak suka menghadiri begitu, biasa aja. Waktu itu saya masih SMP. Masa saya SMP aja berani kok punya sikap. Masa bapak-bapak yang udah tua begini gak berani punya sikap. Saya masih SMP loh. Udah SMP kecil lagi badannya. Kagak ada temen. Sekampung sendirian. Nah, gimana ceritanya? Tapi tadi kan kita harus punya kekuatan jiwa. Jangan punya jiwa yang lemah. Dan orang akan menghormati sikap kita ketika kita tetap berbuat baik ya dalam hal-hal yang dibolehkan. Banyak kok kita peluang untuk berbuat baik banyak. Begitu barangkali ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita bertamu ke anak kita gimana tuh? Apa langsung dorong aja tuh? Karena anak kita sendiri gitu, harusnya kita udah terbiasa misalnya tamu ke anak. Apa-apa. Kalau orang tua ke anak boleh. Ya. Ya maksudnya bebas. Orang tua datang ke anak bebas. Datang langsung makan juga boleh. Terus kulkasnya dikuras boleh. Hari oraisin mah. Nanti kata anaknya, wah bapak kelaparan rupanya ya. Sing sukra maring lagi. Udah siap-siap dikosongkan perutnya. Kenapa? Wala durujuli min kasbihi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anak seseorang itu adalah hasil usaha orang itu. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan mencukupi ya dari azab neraka hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab tafsirnya adalah auladuhu, anak-anaknya. Begitu. Makanya orang tua ya dia datang ke rumah anaknya ya. Kemudian dia datang, nggak ada masalah karena itu adalah bagian dari buah hatinya. Adapun tentang adab secara umum nggak ada masalah. Kalau kita mengamalkannya tentu lebih baik ya. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang sedang bertamu tapi manggil sebulan tidak memakai assalamualaikum, apakah boleh kita tidak membukakan pintu? Iya, boleh. Jangankan tidak memanggil sipulan, atau jangankan memanggil sipulan. Kalaupun dia mengucapkan assalamualaikum lekoh lagi, kemudian kita bukakan, kita bilang mohon maaf, saya tidak bisa menerima tamu hari ini. Boleh. Tuan rumah itu punya hak merdeka. Apalagi kemarin baru 17 Agustusannya. Merdeka kita itu untuk apa? Untuk menolak tamu. Ya. Umpamanya kita dalam keadaan ngantuk berat, tiba-tiba ada tamu, kita bukakan, waalaikumsalam, mohon maaf saudaraku, aku belum bisa menerima tamu, kembalilah ke sini badal asar, saya sedang ngantuk berat. Boleh. Atau badai saya tadi datang, kita bilang, kita buka ya, mohon maaf, kami berharap besok saja Anda datang, saya ngantuk berat, capek seharian, mohon dimaklumi. Boleh, tidak apa-apa. Jadi seorang tuan rumah itu punya hak untuk apakah dia siap menerima tamu atau tidak. Boleh. Mau tamunya berkata yang buruk ataupun berkata yang baik, sama saja. Itu semuanya kewenangan bagi tuan rumah. Makanya tadi al-isti'dzan itu penting. Ya. Minta izin itu penting. Demikian, wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian, sepertinya cukup insyaallah taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri majelis ini, subhanaka bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.